kehidupan real life sendiri? Kalau aku pribadi yang sampai love scamming kayak Budi gini, yang udah kayak teratur banget rencananya gitu ya, terstruktur itu kayak belum pernah sih, amit-amit ya. Tapi kalau yang mungkin kayak ketipu love bombing di depan kayak gitu-gitu pernah ya gitu. Tapi ya balik lagi itu kan nggak apa-apa sih, jadi pembelajaran aja, jadi lebih aware ke depannya lagi gitu. Berarti ketipunya love bombing ya? Ketipunya ya love bombing sama ya dan kawan-kawannya malu ah. Cara lepasnya gimana bisa? Cara lepasnya, kalau aku untungnya tuh lumayan logis sih. Biasanya kan perempuan suka agak jarang ya mas, biasanya banyaknya main perasaan terus. Ya aduh tapi ini tapi gitu. Nah, kalau aku tuh lumayan logis, mungkin juga karena diajarin kehidupan juga ya. Udah semestinya untuk nggak main perasaan doang gitu, jadi lebih berpikir. Jadi ya dipaksain aja kalau emang udah tahu ini nggak bagus, ada maksud yang nggak baik juga, ya kita cabut lah. Maksudnya kita harus keluar dari situ dan mulai sesuatu yang sehat setelah selesai sembuh gitu ya. Bentar ya. Kalau ini waktu lagi proses pemilihannya tuh emang kita pelajari dulu semuanya, mana yang belum pernah memerhatikan konsep ini gitu, bermain seperti ini yang terus kita juga cari gimana caranya bikin ensemble cast di perempuan-perempuan ini yang belum pernah disatukan supaya kita dapat freshness-nya gitu, kesegaran frame-nya tuh kita dapat gitu. Makanya akhirnya setelah kita dapat yang pertama banget tuh kita hubungi Michelle sebagai Alma, yang paling terakhir tuh adalah Givina. Kalau Yosi itu emang dari awal buat saya tukang tipu Yosi Sudarso. Harus Yosi. Gitu. Karena dia karena nggak kelihatan ini. Karena iya ada nggak kelihatan mukanya innocent gitu kan, terus keren gitu. Jadi emang tujuannya saya ketemu Yosi pun, Yos lu jadi penipu nggak apa-apa ya. Langsung gitu. Sama waktu itu sama Thalita juga gitu, sama Thalita ketemu nggak ada pilihan lain dan untungnya schedule aman terus langsung bisa karena pada saat itu kita butuh, awal itu ada nyanyinya, cuman makanya kita cari cast yang bisa nyanyi juga, bisa berakting juga, cuman porsi nyanyi lah akhirnya kita take out gitu. Jadi dia cukup terkenal sebagai penyanyi yang lagi besar namanya dan dimanfaatkan Budi gitu. Nah, lebih kayak gitu, tadinya butuh skill nyanyinya gitu, terus Gisel waktunya aman, ya udah langsung sama Gisel pada saat itu. Jodoh langsung. Kak Gisel mau tanya dong, kalau dilihat dari filmnya kan si Thalita ini kelihatannya centil banget nih ya. Mungkin itu apakah Kak Gisel memang menjadi diri sendiri kah? Atau ada referensi tersendiri nggak sih untuk karakter Thalita? Itu tuh ada referensi ya lagi, cuma kita nggak bisa sebut namanya. Ada referensinya sama apa namanya? Ya itu kayak apa? Banyak ngobrol juga lah gitu sama Gisel gitu, terus saya kasih referen dan Gisel silahkan. Iya, dan ya tinggal dimasuk-masukin aja karena sebenarnya jauh banget dari kehidupan asli enggak. Tapi kan aslinya juga ya nggak secentil dan senyablak, maksudnya sebold itu juga kayaknya kalau aku. Jadi bisa dirasa-rasakan tapi tinggal ditambah-tambahin aja sih kalau dari aku buat Thalita. Kak Gisel, ini kan udah sering main film nih. Kira-kira apa nih perbedaan di film Balas Budi ini dari project-project sebelumnya kan? Bedanya di sini romcomnya tuh beda. Biasanya tuh kan komedi-komedinya tuh yang aku pernah udah kebaca, maksudnya jenisnya ini agak beda komedinya. Jadi seru, lebih kayak apa ya? Komedinya situasi ya. Gitu. Jadi seru, terus lebih ada beraninya juga ya. Ini kayaknya salah satu film aku yang ada beraninya berempat ensemble cast-nya perempuan. Iya, cewek-cewek seru-seruan gila-gilaannya tuh dari aku belum pernah sih main yang seru dan gilanya tuh seberani ini gitu. Kak Gisel, Sebocor ini gitu. Iya, bocor gitu, gacor. Kak Gisel, mungkin kan ciwi-ciwi berempat, ada diskusi nggak sih kayak salah satu ada yang kena love scamming atau gimana gitu? Kalau dari antara kita berempat sih nggak ada sampai yang jadi korban Budi beneran. Cuman kita diskusi banyak, kita share banyak cerita, sampai curhat-curhatan dan segala juga
kita cerita gitu. Makanya salah satu buat kita bonding juga kan, dan memang kayaknya nggak disuruh gitu, memang udah otomatis gitu nggak sih kalau udah 4 orang ngumpul. Udah 4 orang Gitu. cewek ngumpul. Gitu. Ada lagi? Oke. Udah aman? Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.